Ustadz Ahmad Al-Habsyi digugat cerai oleh Putri Aisyah Aminah istrinya ke Pengadilan Agama Jakarta Timur. Gugatan yang dilayangkan pada 31 Januari 2017 lalu itu tentu saja cukup mengejutkan sang ustadz. Kepastian tersebut diungkapkan oleh Jajat Sudrajat, Humas Pengadilan Agama Jakarta Timur. Bahkan sidang pertamanya yang beragendakan mediasi akan dilangsungkan pada tanggal 8 Maret 2017 mendatang. Namun demikian, Jajat enggan berkomentar soal alasan mengapa Putri Aisyah ingin mengakhiri ikatan rumah tangganya dengan sang suami. Tanggal 31 Januari 2017 didaftar ya. Nomor perkaranya 048. Kamus gugatan kan berdol di ya kan sidang itu kan tertutup untuk umum. Ada pasal 80, pasal 8, persidangan perkara itu kan tertutup. Jadi karena itu isinya itu ya rahasia. Kecuali nanti kalau sudah putus. Meski Jajat menutup rapat-rapat tentang alasan gugatan cerai dari istri Ustadz Al-Habsyi itu, namun berhembus kabar tentang adanya isu poligami yang membuat Putri Aisyah Aminah ingin menggugat cerai. Selain isu poligami tersebut, mencuat juga adanya kekerasan dalam rumah tangga. Sampai sejauh ini belum ada penyampaian itu ke saya. Ya Ustadz, ya sangat kaget lah mendengarnya. Tapi kemarin setelah Ustadz tahu, Ustadz hanya menyerahkan semuanya kepada Allah yang terbaik seperti apa. Tapi Ustadz berpesan kepada saya untuk mencoba sebelum proses hukum berjalan, kita coba untuk mediasi ataupun silaturahmi kepada pihak kuasa hukumnya istri Ustadz Ahmad Al-Habsyi. Ustadz Ahmad Al-Habsyi yang sedang menunaikan ibadah umroh meminta Sandi Arifin kuasa hukumnya untuk melakukan mediasi dengan pihak istrinya. Mediasi tersebut dimaksudkan untuk mempertahankan rumah tangga yang telah dibina selama 10 tahun lebih dengan Putri Aisyah yang telah dikaruniai 3 orang anak. Akankah kelak Putri Aisyah mengurungkan niatnya dan mau mencabut gugatan cerainya terhadap Ustadz Ahmad Al-Habsyi? Ya, karena pertimbangannya adalah kenapa Ustadz masih mau mempertahankan. Yang pertama adalah keluarga. Ustadz juga punya anak-anak. Rumah tangga itu kan tidak menjadi kewajiban dipertahankan sampai akhir hayat. Itu abghadul halal indallah at-talaq. Perkara yang halal tapi Allah nggak suka cerai, talak. Nah, kalau harus terjadi apa boleh buat? Berarti ada sesuatu yang tidak bisa lagi dipertahankan. Ustadz Solmed mengaku kaget mendengar kabar sejawatnya digugat cerai oleh sang istri. Sebagai teman, Solmed cukup prihatin dan ia mengaku belum tahu apa yang membuat Al-Habsyi digugat cerai oleh sang istri yang dinikahinya pada 13 Agustus 2006 silam itu. Ia mendoakan yang terbaik bagi Ustadz Al-Habsyi sekeluarga. Muncul kaget gitu, gitu. Jadi nggak tahu dan belum tahu. Kaget, iya, bener nggak sih? Sepi hariku. Pemain sinetron Cinta dari Surga Andi Soraya atau yang biasa disapa Ayah memang sudah setahun lebih ini bercerai dari pengusaha Rudi Sutopo. Namun hubungan mantan pasangan suami istri tersebut kembali memanas. Mendidihnya jalinan silaturahmi Ayah dan Rudi dipicu oleh kicauan Ayah yang mengaku Rudi sudah 11 bulan tidak membayar cicilan mobil yang dibelikan untuknya. Ayah bahkan mengaku gara-gara warisan tunggakan hutang itulah ia sampai dikejar-kejar oleh penagih hutang alias debt collector. Tak mau hidup dalam belitan hutang, Ayah pun akhirnya memilih untuk melepaskan mobil mewah tersebut ditarik pihak leasing. Merasa sakit hati dengan kejadian tersebut, Ayah pun kerap menyindir tingkah laku sang mantan suami di media sosial dengan kata-kata yang membuat telinga panas. Seperti terima kasih udah ninggalin aku hutang, orang kaya yang ninggalin hutang, atau masih ngaku situ kaya. Ini aku bilang cinta itu buta. Aku tidak pernah menikahi seseorang kalau bukan berdasarkan cinta. Aku pernah cinta sama dia, walaupun orang sangka, oh nggak mungkin gini. Kan aku yang ngerasain, ya kan? Aku bisa ngebeli omongannya dia, percaya aja dengan omongnya dia, ya kan? Sehingga itu menjadi tumbuh jadi rasa, jadi cinta. Sehingga kalau sudah cinta semuanya tertutup. Tapi lama-lama di saat proses kehidupan itu terjadi, kita mulai, yang buta itu mulai agak terlihat terbuka semua.
Unggahan kata-kata bernada sindiran dan pernyataan ketus dari Andi Soraya ternyata membuat Rudi Sutopo akhirnya angkat bicara. Pengusaha berusia 55 tahun itu pun buka suara soal beragam tudingan Ayah yang dialamatkan kepadanya. Jadi sebenarnya nggak perlu saya jelasin, Mbak Ayah tahu kenapa sampai saya tidak bayar 11 bulan, karena saya marah dengan pihak banknya itu karena apa? Mbak Ayah tahu persis, bukan tidak ada uang. Ya, justru uang saya ada di bank itu yang tanda kutip. Nah, itulah Mbak Ayah tahu lah, sebenarnya tahu, sebenarnya nggak perlu Mbak Ayah ngomong kayak begitu ya. Tujuannya apa saya juga nggak ngerti. Panasnya hubungan Andi Soraya dengan sang mantan suami boleh jadi dipicu karena beredarnya foto-foto mesra Rudi dengan penyanyi dangdut Selfie Kitty. Kabarnya Rudi berpacaran dengan pedangdut seksi berusia 23 tahun asal Tasikmalaya, Jawa Barat itu. Jalani saja, ya kan? Jalani, ya. Berumah tangga buruan deh. Jangan cuman dijanji-janjin doang, nikahin cepet. Kalau buat saya, nikahin. Mau tahu siapa dia? Nikahin. Panasnya konflik antara Andi Soraya dan Rudi Sutopo seolah semakin memperpanjang daftar deretan artis Indonesia yang memanas hubungannya setelah resmi bercerai. Tak mau terpancing emosi, Rudi Sutopo pun memilih untuk menahan diri dan tak mau meladeni pernyataan Ayah. Namun di sisi lain, Andi Soraya tak pernah berhenti menyindir tingkah pola sang mantan suami. Dari awal sih sudah move on. Sudah 1 menit. Saya sudah istilahnya udah lagi deket memang, dan buat saya orangnya berakhlak, orangnya benar-benar berakhlak yang tidak tipu-tipu, orang yang sangat beriman, tidak pencitraan, tidak mau keluar di publik. Dia nggak peduli dengan saya sebagai artis, dia nggak mau jadi artis, dia bukan banci tampil, bukan banci kamera seperti yang kemarin, ya. Dia punya usaha yang baik. Saya tidak ketakutan debt collector datang, saya tenang hidupnya, dan dia ikhlas menyayangi anak-anak saya dari hatinya, bukan karena pencitraan ataupun hanya mulutnya saja. Di rumah ada kaca, lebih baik ngaca. Ya. Kalau orang itu udah kacang lupa kulit, itu sudah sangat lumrah sekarang. Bahkan sekarang mungkin kacang makan kulit kali ya, bukan lupa kulit lagi gitu loh. Jadi saya nggak mau komen lah, biar orang aja yang nilai.